Shalom, Jemaat Gereja Yesus Ketapang yang Tuhan Yesus kasihi. Kiranya kita senantiasa mengalami Tuhan dalam kehidupan sehari-hari kita. Sebelum merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih untuk hari baru yang Kau sediakan bagi kami. Kami rindu untuk semakin mengenal dan mengasihi Engkau, ya Tuhan Yesus, dalam setiap aspek kehidupan kami. Bicaralah ya Roh Kudus ke dalam setiap hati dan pikiran kami. Hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Renungan firman Tuhan hari ini terambil dari Wahyu pasal yang kedua, ayat yang ke-8 sampai yang ke-11. Demikianlah firman Tuhan. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna. Inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya. Dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya, mereka adalah jemaah iblis. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Siapa bertelinga, hendaklah dia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Smyrna adalah kota kedua yang menerima surat khusus dari Tuhan Yesus dalam penglihatan yang diberikan kepada Rasul Yohanes di Pulau Patmos. Ayat yang ke-9 memberi kita gambaran kondisi di jemaat ini. Mereka susah, yang dalam bahasa aslinya bisa kita pahami seperti sebuah anggur yang diperas sampai tinggal ampasnya. Mereka hidup dalam tekanan, penganiayaan, dan kesulitan yang menghimpit sampai-sampai itu membuat mereka miskin. Kata miskin di sini berasal dari bahasa Yunani yaitu petokos, yang artinya benar-benar nol saldo, seperti seorang pengemis yang tidak punya apa-apa. Mereka jatuh dalam kemiskinan karena pekerjaan dan sumber penghidupan jemaat dirampas dan harta benda mereka disita karena iman percaya mereka kepada Kristus Yesus. Bukan hanya susah dan miskin, mereka juga difitnah oleh sesama orang Yahudi yang menolak Yesus sebagai Tuhan dan Mesias. Padahal pada waktu itu pemerintahan Romawi sebenarnya memberikan religio licita, yaitu hak untuk beribadah secara bebas kepada orang-orang Yahudi termasuk Yahudi Kristen. Namun karena kebencian, orang-orang Yahudi melaporkan jemaat Kristen kepada otoritas Romawi dengan tuduhan bahwa mereka menyembah Yesus sebagai Tuhan, bukan Kaisar. Ironisnya, mereka sendiri pun menyembah Yahweh, bukan Kaisar. Akibatnya, orang-orang Kristen kehilangan perlindungan hukum. Mereka difitnah, dianiaya, bahkan kerap kali dibunuh. Di tengah situasi inilah Tuhan Yesus menyapa jemaat Smyrna melalui surat ini untuk menguatkan dan menghibur mereka. Yesus berkata, "Aku tahu." Ini adalah suatu kebenaran yang menghibur bahwa Tuhan tahu dengan detail setiap hal yang terjadi di dalam hidup umatnya. Bahkan di ayat 10, Tuhan menyingkapkan kepada jemaat masa penderitaan yang akan mereka hadapi. Artinya, Tuhan tetap memegang kendali penuh. Tidak ada yang Tuhan tidak tahu, dan tidak ada satupun yang luput dari tangannya yang maha kuasa. Memang jemaat akan tetap mengalami penderitaan dan kehilangan nyawa karena iman mereka. Namun Tuhan Yesus berjanji bahwa siapa yang setia sampai mati, maka akan menerima mahkota kehidupan dan tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Inilah kebenaran firman Tuhan. Mengikut Yesus bukan berarti hidup tanpa masalah dan penderitaan. Justru seringkali karena iman kita harus menghadapi penderitaan. Tapi di dalam Yesus itu semua layak diperjuangkan. Karena ada mahkota kehidupan yang menanti kemenangan bersama Kristus selama-lamanya. Pertanyaannya untuk kita hari ini adalah, maukah kita setia sampai mati kepada Yesus Kristus yang telah meregangkan nyawanya di kayu salib bagi kita semua? Relakah kita kehilangan segalanya demi Yesus yang telah memberikan segalanya agar kita hidup bersama-samanya selamanya? Jumat Agung dan Paskah mengingatkan kembali akan begitu besar kasih Allah kepada kita. Rindukah kita hidup mencintai dan menyenangkan Tuhan Yesus setiap waktu? Kiranya Roh Kudus menolong setiap kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu yang kembali meneguhkan iman percaya kami.
Meskipun ada penganiayaan, penderitaan karena iman kami kepada Tuhan, tapi kami tidak akan pernah goyah, karena kami yakin Engkau tahu dan bahkan Engkau memegang kendali penuh dalam kehidupan setiap kami. Tolong kami Tuhan untuk tetap setia sampai akhir hidup kami, agar kami boleh hidup bersama-sama dengan Engkau sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.